Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Fatul Mutmainah dari PBSS semester 3 dengan NIM 19 14 20 17 4. Saya akan menjawab UAS dari MK Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama adalah perbedaan produk gadai emas yang pada bank syariah dengan lembaga penggadaian syariah. Jadi yang membedakan ini produk gadai emas pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah adalah hanya dalam teknis dan pelayanannya saja, yang mana proses gadai emas syariah ini memiliki 4 tahap, yaitu nasabah membawa emas yang akan digadaikan dan kartu identitas diri ke kantor pegadaian atau bank syariah. Yang kedua adalah penaksiran atas nilai emas yang dimiliki nasabah yang nilainya ditentukan sepihak oleh pihak penggadaian atau bank syariah. Yang ketiga adalah pegadaian menentukan nilai pinjaman yang akan diberikan berdasarkan financing to value atau FTV. Nah, atau perbandingan antara jumlah biaya yang diterima nasabah kepada bank atau penggadaian. Nah, pertanyaan yang kedua adalah pendapat tentang fasilitas gadai emas atau logam dari bank syariah atau pegadaian syariah yang lebih menguntungkan. Nah, menurut saya adalah yang lebih menguntungkan itu fasilitas mengenai pegadaian syariah. Mengapa? Karena pembelian emasnya ini secara fisik dan kita sebagai nasabah menitipkannya. Nah, dengan kata lain, pembelian emas fisik ini wajib ya, walaupun proses pembeliannya ini dilakukan secara gabungan dan biaya pembukaannya pun bisa dilakukan secara online melalui aplikasi gadai digital, dan biaya pembukaannya juga bisa dilakukan secara online, dan itu jauh lebih murah daripada harus ke outletnya langsung. Dan yang kedua adalah apakah peran lembaga zakat ini pada masa pandemi saat ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Nah, jawabannya adalah pada peran lembaga zakat di masa pandemi ini, lembaga zakat menyalurkan bantuan secara tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sodako, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat, khususnya untuk yang terdampak COVID-19 ini. Nah, sebagai salah satu yang berhak menerimanya dalam kurung mustahik, untuk menguatkan dana zakat ini, infak dan sodakoh dapat terus digiatkan, dan diantaranya juga dengan menjadikan masjid sebagai pusat baitul mal untuk masyarakat sekitar, dan wajib didaftar yang sebagai unit pengumpulan zakat atau UPZ. Nah, di bawah koordinasi organisasi pengelola zakat ini atau OPZ, meski masjid-masjid saat ini sementara ditutup. Nah, di era media sosial, sejumlah jamaah membayar zakatnya secara online. Kemudian, literasi perhitungan zakat dapat dikuatkan dengan pendirian zakat sentra di masjid dan kampus. Selanjutnya adalah jelaskan jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami
perkembangan yang paling pesat dan yang mengalami paling lambat. Nah, menurut saya adanya semuanya itu mengalami penurunan atau pengembangan yang paling lambat. Nah, dari di sini adanya peningkatan resiko lembaga-lembaga keuangan syariah, yang mana peningkatan resiko ini tidak terjadi hanya pada bank umum syariah saja, tetapi pada lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, yang diantaranya dalam bentuk risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar, dan likuiditas. Dengan lembaga keuangan syariah mengalami perlambatan laju pertumbuhan aset. Nah, sektor keuangan syariah saat ini lebih mendominasi oleh dua bagian, yaitu capital market dan perbankan. Yang paling mengena adalah lembaga keuangan syariah yang berhubungan langsung dengan sektor real. Namun hal ini yang dikhawatirkan adalah lembaga keuangan mikro syariah. Nah, BPRS, KSPPS, dan BMT ini melayani unit usaha yang mengandalkan transaksi harian. Dengan kecenderungan orang bekerja dari rumah, itu membuat orang tidak prefer melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga berdampak langsung pada likuiditasnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.